Nah, dengan seperti ini, dengan kehidupan hidup kita yang berada di Indonesia, bagaimana kita menyesuaikan dengan kehidupan yang ada di Indonesia? Atau misal, kalau kita ngomongkan tentang bab waris, apakah kita akan menggunakan ilmu faraid untuk pembagian waris yang ada di Indonesia? Apakah memang mungkin seperti itu diterapkan? Nah, satu misal lagi permasalahan nikah. Nikah siri secara agama sudah sah. Tapi kalau menurut undang-undang, jelas itu dianggap zina oleh negara. Maka kita memahami hukum Islam yang turun dari Al-Quran, hadis, kemudian dijelaskan oleh para ulama di fikih. Nah, ini kita sesuaikan, kita komparasikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, kenapa tadi saya bilang alangkah indahnya ketika perkumpulan ini didominasi bukan hanya dari kalangan kita, tapi kalangan-kalangan yang lain, yang tujuan kita adalah untuk saling kenal, untuk saling mengetahui dan saling sapa tegur. Dari sapa tegur ini dengan bisa bertukar komunikasi, bertukar apa yang bernilai ekonomis misalkan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling menguatkan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala ni'amillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pingi sepuh, para Gus, Kang, lan sak lintunipun, dan Yai Faisal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalu menika kita tasik saged nglajengaken rutinan sing kudune diistiqomahi. Mboten hanya sekedar sebagai media untuk mencari konten, tapi benar-benar kita belajar bareng yang tujuannya kita sama-sama menimba ilmu apa yang bisa kita komunikasikan. Saderengipun liridho ilah wa bisyafaati rasulillah wa karamati auliya ilah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubat ayat 41. Faya ayyuhal ikhwan, he iling-iling pira-pira sedulur, ma utawi suwiji-wiji kang agung iku akhwaja gawa oleh butuhaken apa ma al muslimina ing pira-pira muslim al yauma ing dalam iki dina ila difai maring belani anil watoni saking negara, wa himayati lan ngreksa watonun, wa takwiyati lan nguwataken watonun, wa amani hilan amane waton, min kulli ma saking saben-saben perkara yamzaku kang nyuwek-nyuwek apa ma wayaf rukulan mecah belah apa ma as-su'uba ing pira-pira kumpulan wa daulati lan negara. Melanjutkan yang kemarin niki juga didukung oleh ayat terkait membela negara. Loh, pertanyaannya kenapa negara kudu dibela sedangkan sudah merdeka yang sebenarnya itu yang seperti apa? Sesuai kalian surat At-Taubat, faya ayyuhal ikhwan, para sedulur, di hari ini bagaimana kita membela yang namanya tanah air dan menjaga tanah air, dan juga bagaimana menguatkannya, dan bagaimana tanah air kita tercinta ini bisa menjadi lebih aman dari segala hal yang itu menjadikan perpecahan dari beberapa suku, kabilah, dan juga perkumpulan-perkumpulan ini bagaimana kita merukunkannya. Kemarin ada banyak hal yang mungkin hari ini terjadi di Indonesia yang terpecah belah karena menganggap dirinya yang paling benar. Termasuk merasa dirinya paling tinggi derajatnya, yang merasa sukunya atau kabilahnya, perkumpulannya ini paling kuat. Misalnya kalau seperti itu kita melihatnya adalah dinasti Quraisy.
Orang Quraisy ini merasa karena stratanya yang paling tinggi, suku yang dikatakan yang paling tinggi. Nah, sehingga banyak hari-hari ini terjadi perpecahan, khususnya di negara kita, di wilayah kita yang sering kita dengar di media sosial mulai dari televisi dan yang lain-lain, perpecahan ya gitu. Nah, sedangkan ayat ini sudah jelas menunjukkan kita sebagai orang Islam, dan bukan hanya orang Islam, tapi kita sesama masyarakat Indonesia harus saling menjaga dan harus saling menguatkan, dan kita jangan sampai terpecah belah. Nah, dengan cara apa? Salah satunya dengan sholawat ini tadi. Nah, dengan sholawat, saya kira majelis sholawat ini kita gunakan sebagai media untuk berkumpul dari beberapa golongan, ada kalangan yang tinggi, ada kalangan yang rendah, ada kalangan yang menengah, semua kita sama. Artinya sama apa? Sesama manusia, sesama umat Islam, sesama masyarakat Indonesia. Bagaimana kita menguatkannya? Sesuai dengan keahlian dan juga bidangnya masing-masing. Lawama utai perkara iku ahwaja kang gawa oleh butuhaken apa ma'al muslimina ing pira-pira Islam ilal khirsi maring lobo. Ala takut dumil watoni ngatasi maju akan tanah air, wa istihari hilan mencorongi watonun, wa kifayati hilan kecukupane watonun, wa istighna hilan mandirine watonun anil akhirina saking pira-pira negara liya fi kulli nawahil hayati ing dalem saben-saben arahe kehidupan al-insaniyah tikang bangsa menungso. Nah, setelah kita menguatkan dan menjaga tidak terjadi perpecahan, bagaimana kita menguatkan negara kita tercinta ini dengan saling menguatkan satu sama lain sesuai dengan bidang kita. Bagaimana negara kita ini lebih maju, negara kita ini bisa mandiri, tidak tergantung sama negara lain, ini seperti apa? Kita ngomong negara ini, kita dalam lingkup besarnya Indonesia, kita kecilkan lagi dalam status yang lebih dari provinsi, kabupaten, kemudian desa, dukuh, dan juga perkumpulan kita, bagaimana kita menguatkannya. Otomatis bukan hanya sekedar dengan majelis berkumpul ini, dari perkumpulan ini kita ciptakan sesuatu hal yang itu bisa menciptakan kerukunan, dan dari kerukunan ini bisa saling menguatkan sama lain. Alangkah indahnya ketika majelis sholawat ini juga ada orang Kristen, juga ada orang Hindu, orang Buddha, dan yang lain-lain. Itu alangkah indahnya. Nah, dari situ saya kira saling menguatkan di sini. Dari kalangan-kalangan, ada pengusaha, ada petani, ada yang lain-lain di bidangnya masing-masing. Ini saling menguatkan. Nah, tujuannya apa? Untuk menguatkan negara kita, untuk menguatkan komunitas kita, untuk menguatkan perkumpulan kita. Sehingga kita tidak dipecah belah, sehingga kita tidak hanya selalu didukung, tapi bagaimana dukungan tersebut ini bisa menjadi mandiri. Dari kemandirian sebuah negara, jadi negara kita ini sebenarnya negara yang kaya, sumber alamnya, terus kemudian dan yang lain-lain ini bagaimana kita menciptakannya. Yang ahli dalam bidang teknologi ini bisa mengembangkan di bidang pertaniannya dan yang lain-lain. Ini cara menguatkannya. Lawakot itakoda lan teman-teman yakinaken sapa ba'dul muslimina sebagian orang Islam bi annal mukmina lan temen wong kang iman iku wajib ora wajib ale ngatasé mukmin apa al-ihtimam merhatikaken biwatoni kelawan negarane mukmin. Wa annahu lan temen sunni kelakuan iku laisa ora ana sapa mukmin iku masulan wong kang den jaluki tanggung jawab bi amri watoni kelawan perkarane negarane mukmin. Nah, sebagian orang-orang Islam ini berpandangan bahwasanya orang itu tidak wajib menjaga negaranya. Tapi bukan berarti terus di sini lepas dari tanggung jawab untuk membela negaranya. Jangan dikira membela negara terus perang kemerdekaan seperti yang dilihat di sejarah di televisi. Bukan seperti itu. Hari ini bagaimana cara kita membela negara dengan sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan ada yang pengusaha, kemudian ada yang petani, ada yang peternak, terus kemudian dari komunitas-komunitas ini bagaimana bisa
bisa lebih maju untuk menguatkan daerah kita masing-masing. Nah, seperti itu balil wajib balik utai perkara kang wajib ngalih ngatasi mukmin apa islahu dinihi bagusi agamane mukmin. La wa hadza utawi ikilah iktiqad iku fahmun kefahaman khotiun kang salah wa khosirun lan kang rugi. Jadi pemahaman sebagian Islam yang mengatakan membela negara itu tidak wajib. Nah, ini sesuatu hal yang dianggap apa yo sesuatu pemahaman yang salah. Artinya kita bicara agama itu jangan dikira bicara ngomong sholat, zakat dan sakminu, tidak. Tapi kita ngomong agama misalkan di bab fikih saja. Ada istilah muamalah yang di dalam bab fikih mulai dari bab be'. Nah, dari bab be' ini kemudian kalau di perkuliahan ada istilah akhwalus sahsiyah, ada muamal, ini menjadi sebuah jurusan dan kemudian kalau negara mengakomodirnya nanti pekerjaannya nanti di mana. Nah, baru-baru ini kemarin, nah ini yang harus kita selesaikan sebagai warga negara kita adalah bukan negara Islam tapi mayoritas penduduk kita mayoritasnya adalah orang Islam. 60 sampai 70% masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Nah, apakah kita menggunakan syariat Islam? Ya sebenarnya tidak. Tapi ideologi kita Pancasila dan sesuatu yang menjadi rumusan yang hari ini kita terapkan, ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana hukum Islam yang kita misalkan hari ini kita terlahir kecili mergo bahaya wae dhewe Islam akhirnya terus melo Islam ngono tok kan asline ngono to. Nah, dengan seperti ini, dengan kehidupan hidup kita yang berada di Indonesia, bagaimana kita menyesuaikan dengan kehidupan yang ada di Indonesia? Satu misal, kalau kita ngomongkan tentang bab waris, apakah kita akan menggunakan ilmu faraid untuk pembagian waris yang ada di Indonesia? Apakah memang mungkin seperti itu diterapkan? Nah, satu misal lagi permasalahan nikah. Nikah siri secara agama sudah sah. Tapi kalau menurut undang-undang, jelas itu dianggap zina oleh negara. Maka kita memahami hukum Islam yang turun dari Al-Quran, hadis, kemudian dijelaskan oleh para ulama di fikih. Nah, ini kita sesuaikan, kita komparasikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, kenapa tadi saya bilang alangkah indahnya ketika perkumpulan ini didominasi bukan hanya dari kalangan kita, tapi kalangan-kalangan yang lain. Yang tujuan kita adalah untuk saling kenal, untuk saling mengetahui dan saling sapa tegur. Dari sapa tegur ini dengan bisa bertukar komunikasi, bertukar apa yang bernilai ekonomis misalkan. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling menguatkan satu sama lain. La wa huwa hadza min asbabi inhitatil muslimina, setengah saking pira-pira sebabe jatuhe pira-pira wong Islam. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken manutawi sapane wong lam yahtam kang ora merhatikaken sapa man bi amril muslimina kelan perkarane wong Islam falaisa mongko ana sapa man iku minum setengah saking muslimin. Fakama anna solahal kaya oleh teman sedune kebagusane wong Islam fi solahi watoni ing dalam baguse negarane muslimin. Fal ihtimam utai merhatikaken bi amril watoni kelawan urusan tanah air. Wa ya ihtimam iku hakikatul ihtimami sejatine merhatikaken bi amri dinihim kelawan urusan agamane muslimin. Nah, justru dengan kita ini memperhatikan tanah air kita, tanah kelahiran kita, dengan kita membikin bagus. Ini sama halnya sejatinya kita berurusan dengan perkara agama itu kita bagusi. Maka kita jangan hanya belajar misalkan yang di pondok pesantren, jangan hanya belajar kitab fikih kemudian diterapkan di masyarakat, berarti goblok sih. Nah, berarti bagaimana? Harus kita sesuaikan dengan hukum yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya pasti tidak sama. Di Kabupaten Blitar, di Kediri, di Kabupaten Blitar ada banyak kecamatan desa, ini pasti pola hidupnya tidak sama. Tapi ketika kita menerapkan hukum Islam di wilayah kita yang harus sesuai seperti halnya yang di kitab atau di pondok pesantren, ya ini dadine ajur. Dadine seperti halnya sebagian orang Islam, orang yang beriman mengatakan tidak wajib untuk memerhatikan negara
kita. Ya bahkan Mbah Hasim sampai mengatakan membela negara itu wajib. Minal iman itu apa dalilnya? Ya halal, bukan ya halal waton. Hubbul waton minal iman. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Menjaga tanah air ini merupakan sebagian daripada iman. Lah kalau sudah ngomong sebagian daripada iman, berarti menunjukkan apa? Kita membagusi negara kita, membuat baik negara kita dengan cara apapun, artinya dengan cara hal yang baik, menumbuhkan perekonomiannya, menumbuhkan solidaritasnya dan yang lain-lain. Ini sudah termasuk kita memperhatikan tentang perkara agama. Nah makanya kita sebagai umat Islam, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus saling menjaga satu sama lain. Untuk kita sudah merdeka. Apakah kemerdekaan ini hanya cukup seperti ini saja? Yo mek gur congkrak cangkruk ngopi terus kemudian bikin konten dan yang sebenarnya tidak itu juga. Tapi bagaimana kehidupan ini bisa lebih baik dengan saling menjaga satu sama lain. Baru-baru ini saya sempat diskusi, terus kemudian ditawari UKM lah dari orang Kristen, orang Cina Kristen, yang tujuannya di pondok ini mesti kelemahan pondok pesantren yang pinggirnya jaluk proposal, tidak mandiri. Nah ini menunjukkan negara kita ini pondok-pondok pesantren selalu aja bikin proposal untuk memilah. Ini bagaimana kita menciptakan kemandirian yang itu kembalinya lagi dari santri untuk masyarakat, dari masyarakat untuk santri, ini saling bersinergi ini seperti apa? La fahadhi mongkau taikilah kitab kang hadir iku risalah latifatun kang lembut fi bayani tifa ing dalam jelasaken belo anil watoni saking tanah air. Wa fahmihilan kefahamani at-tifa anil waton wa ahamiyatihi lan perkara luweh pentinge ad-difa anil waton fi mangduril islami dalam pandangane Islam. Jamak taha kang wis ngumpulaken ing hadir risalah min aqwali ulama at-thariqati saking pira-pira dawe ulama thariqah al-ajilla ikang agung. Wa maqarratihim lan pira-pira ketetepane ulama thariqah. Wa min kutubis salaf lan saking kitab-kitab ulama salaf al-mu'tamidati kang digawe tetanggenan. Lah artinya pandangan dari beberapa ulama, baik itu ulama thariqah, terus kemudian ulama-ulama salaf ini sudah menunjukkan terkait bagaimana cara membela negara ini satu sama lain saling bersinergi. Tidak hanya kepentingan kita sebagai umat Islam, tapi bagaimana misalkan di Indonesia itu ada berapa agama? Ada 6. Dan apakah hanya 6 agama resmi ini saja yang dilindungi oleh undang-undang? Saya pernah membaca pasal 22 ayat 1 yang menunjukkan agama dan juga aliran kepercayaan yang ada di Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, maka kita sebagai umat ini juga harus saling menjaga karena ini sama-sama masyarakat Indonesia. Sama-sama punya hak dan juga kewajiban membela satu sama lain. Dan kita sebagai umat Islam ojo peh terus wong Islam sing paling akeh rumangsa mengkapitalisasi terus mendominasi harus seperti ini ya, jangan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa bersinergi satu sama lain untuk mengembangkan, untuk menguatkan kekuatan yang ada di Indonesia ini biar tidak diobok-obok oleh negara lain dan dipecah belah. Kita lihat setelah kemerdekaan dengan adanya setelah kemerdekaan ini bagaimana kemerdekaan yang sudah digagas oleh para pendahulu ini pengen dihancurkan dengan berbagai macam cara, dikonflikkan antara satu golongan satu dengan golongan yang lain, dan sejak dulu sampai sekarang ini masih tetap ada. Bagaimana dengan kita bersolawat ini, kita saling berkumpul, terus kemudian kita saling rukun satu sama lain, enggak dadi pendian, yo ra eker-ekeran ku padha wong Islame eker-ekeran, padha-padha
wong imane podo-podo, wong pesantren satu dengan pesantren yang saling eker-ekeran. Yo kita harus dengan adanya seperti ini, kita sama-sama warga Indonesia, kita sama-sama umat muslim, sama-sama orang yang beriman, sama-sama manusianya, kita harus menjaga satu sama lain. Fama ala illal balagi, saya kira niku mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.